Baik, terima kasih. Sebelumnya sedikit kami jelaskan bahwa daratan yang saat ini kita berada namanya Pulau Sada, masyarakat di sini menyebutnya. Jadi Pulau Sada ini adalah suatu kawasan area yang pernah dibebaskan oleh pemerintah Aceh, lebih kurang seluas 40 hektar, yang rencana awalnya akan dikembangkan atau dibangun pelabuhan perikanan untuk Aceh Barat. Tapi setelah dilakukan kajian oleh pihak konsultan, bahwa terdapat dua kendala utama yang menyebabkan pelabuhan perikanan itu tidak jadi dikembangkan atau dilaksanakan di sini. Yang pertama terkait dengan kondisi muara Kuala Ubun, yang mana sering terjadi penangkaran atau sedimentasi yang sangat tinggi. Yang kedua juga penolakan dari nelayan setempat, mereka tidak mau berpindah ke sisi ini, berada di desa Suak Timah nih, Pulau Sada ini, untuk area ini. Sementara nelayan kebanyakan di Kuala Ubun. Nah, jadi atas kondisi tersebut, pihak Dinas Perikanan Aceh Barat pada tahun 2019 pernah mewacanakan kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan eduwisata mangrove, yang mana di kawasan eduwisata mangrove itu akan terdapat berbagai fasilitas yang dapat mengedukasi nelayan tentang potensi kawasan pesisir, juga sebagai pusat pembinaan ekonomi yang berbasis sumber daya pesisir. Demikian. Nah, kalau sekarang kenapa tidak dilaksanakan? Hal ini memang agak sedikit butuh kolaborasi ya. Kalau pihak Dinas Perikanan sendiri kalau udah cerita wisata bukan ranahnya lagi. Jadi di sini memang dibutuhkan berbagai dukungan stakeholder, terutama dinas terkait seperti Dinas Wisata, untuk berkolaborasi dengan Dinas Perikanan dan juga Dinas Pendidikan untuk membangun kawasan ini. Dan ini tentunya tidak lepas perlu dukungan terutama dari tokoh masyarakat lah. Tokoh masyarakat terutama sama tiga, Aceh Barat umumnya. Kalau ikan endemik sendiri sini ikan jenis apa? Kalau ikan endemik di sini ataupun komoditi endemik di sini terutama sekali namanya ikan betutu, atau masyarakat lokal menyebut ikan ikut meho. Itu yang paling endemik. Kemudian di kawasan ini juga banyak terdapat kepiting bakau, dan jenis ikan yang bisa beradaptasi di kawasan estuaria ataupun di kawasan yang terjadi peralihan salinitas antara air laut dan air tawar. Kalau selama ini konsumsi terhadap ikannya sendiri, apakah hanya untuk sekedar konsumsi masyarakat atau ada udah mulai bisnis keluar? Dari sisi hasil tangkapan atau produksi nelayan di kawasan ini hanya untuk mencukupi untuk kebutuhan lokal. Jadi dengan kondisi demikian, ini menandakan bahwa kondisi sumber daya ikan ini sudah mulai stagnan ataupun menurun. Jadi ini juga diperlukan suatu upaya dari pemerintah untuk menghadirkan suatu kawasan di daerah ini yang dapat melindungi pelestarian sumber daya ikan endemik. Kalau dari pihak dinas kita sendiri ini sekarang apa yang sedang dilakukan di sini? Kebetulan kita di tahun 2024 ini sedang melakukan pendataan potensi. Jadi melalui analisis pendataan potensi ini nantinya Dinas Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan suatu rekomendasi kegiatan apa yang lebih cocok dan perlu segera tindak lanjut di kawasan mangrove Kuala Ubun dan Suak Timah ini. Ya, selain daripada bakau, mangrove, ada tanaman-tanaman lain yang kira-kira menjadi ciri khas di sini? Kalau ciri khas cuma bakau dengan nipah, yang terkhusus nipah. Nipah ini juga punya nilai ekonomi ya. Bila kita bisa mengolah produk buah nipah itu dijadikan jus ataupun sirup nipah. Jus nih.